ضاعفوا في رمضان الحسنة ومحابيه خطيئة ورفع على صائمين درجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزل ثواب المطيعين الذين منهية. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم الحساب. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan pada kita semua, terutama nikmat pada siang berbahagia ini dapat melaksanakan salah satu kewajiban sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan juga pada hari ini kita melaksanakan puasa Ramadan dan pada malam harinya melaksanakan ibadah qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada semua untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian salam kepada kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat atasnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad beserta para keluarga, para sahabat Rasulullah, dan juga kita sebagai para pengikutnya dengan istiqomah menjalankan semua ajarannya. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaat ataupun pertolongannya di umur segala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada Jumat yang berbahagia ini tentang fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita bahagia di dunia dan insyaallah akan bahagia pula di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedatangan bulan Ramadan merupakan kebahagiaan bagi setiap muslimin, karena setiap amalan yang dikerjakan dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dengan kemuliaan bulan Ramadan, setan-setan pengganggu amal manusia pun dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan kutihat abwabul hannati wa hulliqat abwabun nar wa suffidatis sayyatin, yang artinya apabila datang Ramadan niscaya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat setan-setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan yang akan kita bicarakan kali ini berkisar tentang 3 hal. Yang pertama, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan tadarus, di mana kalau malam sudah mulai menyelimuti negeri, lantunan suara-suara Al-Quran dari para remaja-remaji, orang-orang tua, bahkan sampai kepada anak-anak kecil terdengar dari surau, langgar, musola dan masjid. Kadangkala di sebagian masjid dan musola bahkan mereka menghidupkan malam Ramadan dengan tadarusan sampai fajar subuh menyingsing di ufuk timur. Bulan Ramadan merupakan bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan keutamaan, termasuk dalamnya Al-Quran. Mengisi waktu kosong, mengisi waktu istirahat dengan membaca Al-Quran merupakan suatu tindakan yang utama.
Di samping bacaannya yang berfaedah juga memelihara seorang yang sedang melaksanakan puasa dari perbuatan dan perkataan yang dapat merusak nilai ibadah puasanya. Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan diturunkan pula pada bulan yang mulia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, maka baginya setiap huruf yang ia baca 50 kebaikan. Barang siapa yang baca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka baginya setiap hurufnya 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tidak berwudu, maka baginya setiap huruf pahala 10 kebaikan. Perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Quran bagaikan buah utruza, baunya harum dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tak mau membaca Al-Quran bagaikan seperti buah kurma, tidak ada buahnya tapi rasanya manis. Sedangkan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana, baunya harum dan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Yang kedua, menjamu berbuka bagi orang yang berpuasa. Menjamu orang untuk berbuka puasa merupakan perbuatan yang utama dan memiliki fadilah yang besar. Dalam hadis disebutkan bahwa pahala yang diperoleh oleh orang yang menjamu sama dengan pahala yang diperoleh oleh orang yang dijamunya. Artinya, si penjamu memperoleh pahala puasa 2 kali lipat. Satu, pahalanya puasanya sendiri. Yang kedua, pahala orang yang dijamunya. Kalau begitu, semakin banyak orang yang dijamu untuk berbuka puasa, maka semakin banyaklah pahala yang diperoleh. Beranjak dari fadilah menjamu orang untuk berbuka puasa ini, meskipun bulan puasa hanya 29 atau 30 hari, bagi orang yang suka menjamu untuk berbuka puasa, kalau sekiranya 1 kali berbuka dia menjamu 1 orang saja, maka fadilah puasanya bisa menjadi 60 hari. Dan yang ketiga, menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Dalam melaksanakan puasa memang ada 2 hal yang menjadi perhatian. Pertama, masalah sahur, dan yang kedua, masalah berbuka. Sahur waktunya sebelum subuh dan berbuka setelah waktu maghrib masuk. Di dalamnya melaksanakannya ada tindakan yang bernilai sunnah, yaitu mengakhiri sahur dan menyegerakan buka. Makan sahur itu adalah berkah, apalagi kalau dikerjakan 1 jam atau setengah jam sebelum waktu